melihat bahwa kenaikan PPN ini merupakan jalan pintas yang relatif mudah dilakukan pemerintah untuk menambah penerimaan. Pemerintah memastikan memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Penolakan atas penerapan pajak pertambahan nilai 12%. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%, saudara. Ya memang yang paling gampang itu ya naikin PPN, tapi kan konsekuensinya kembali lagi ke ekonomi masyarakat. Oke, PPN dinaikin, tapi pengembaliannya buat katakanlah sektor real ini apa? Gitu. PPN dinaikkan, terus masyarakat nanti dapatnya apa? Apakah memang ini untuk bayar utang sebenarnya? Ataukah sebenarnya kita ada alasan lain, ada program yang harus dibiayai? Kalau kita lihat beban sebelumnya sudah besar, ya kan? Di mana pemerintah harus terus membayar utang berikut bunganya, kemudian membiayai program-program infrastruktur yang masih berjalan, mungkin dihentikan karena kalau dihentikan akan mangkrak. Kemudian di sisi lain memang ada program-program baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, kemudian program-program baru ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, salah satunya adalah apa? Bergizi gratis. Bayangkan saja, yang tadinya tidak ada 71 triliun itu tiba-tiba harus ada. Gaji juga untuk pejabat juga tambah. Gaji pejabat yang kita bayar berarti. Iya. Ibaratnya kalau naikin PPN itu ibarat kayak berburu di kebun binatang. Ya kan? Kalau kita berburu di kebun binatang udah pasti dapat. Karena isinya binatang semua kan? Selamat siang rekan-rekan semua, selamat datang lagi di Hive Intelligence, suatu podcast yang memberikan Anda gambaran tentang ekonomi, bisnis, keuangan, leadership dari para narasumber yang luar biasa. Hari ini senang sekali kita mulai dengan satu studio yang baru nih di Myron Flair. Lihat tempatnya luar biasa baru dan sangat-sangat nyaman. Dan kita juga ketemu dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Ahmad Heri Firdaus, seorang ekonom yang luar biasa yang sudah banyak berkecimpung dan membentuk kebijakan di pemerintahan melalui kritiknya, sarannya, dan berbagai policy yang dia tawarkan. Beliau juga adalah seseorang yang pernah kerjasama dengan saya dulu ya Mas ya? Iya, lumayan berapa tahun lalu ya? Berapa tahun lalu ya? 10 tahun ada ya? Ada 10 tahun yang lalu mungkin. Iya, kita masih muda waktu itu ya Mas. Masih muda. Berarti sekarang udah tua dong. Berarti udah tua gitu. Iya, jadi kami dulu waktu masih muda ya kita kerjasama di Indef, saya juga gabung di Indef, dan beliau ini sangat-sangat welcome ya, orangnya betul-betul ramah, orangnya betul-betul baik dan membantu saya untuk menyesuaikan diri, bahkan kita kerja sampai malam pernah. Sampai malam lembur-lembur ya, lembur, pagi. Luar biasa sih. Tapi gitu. Nyaman ya begadang di Indef malam ya. Lengkap makanan minuman semua. Ya, kalau ngantuk tinggal tidur, lapar tinggal makan, kan? Terus kerja lagi. Lanjut. Ya, Mas Ahmad Heri Firdaus ini adalah seorang ahli ekonom di bidang fiskal, ekonomi pembangunan, investasi, perdagangan, juga industri. Dia saat ini sedang menjalankan juga studinya di IPB dan dia telah ambil S1, S2 di sana dan terakhir akan misalkan PS-nya sebentar lagi Mas ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan amin, enggak lama lagi mudah-mudahan. Semoga lancar. Semoga amin. Beliau juga sangat sering berbagi di berbagai perguruan tinggi dan beliau saat ini menyempatkan diri untuk ngobrol dengan kita di Hive Intelligence Podcast. Topik hari ini sangat menarik teman-teman, yaitu tentang Value Added Tax atau VAT, atau di Indonesia dibilang pajak pertambahan nilai (PPN). Nah, judulnya adalah PPN untuk pemerintah atau untuk rakyat. Nah, ini yang kita ingin jawab dari podcast kali ini. Nah, Mas Heri, kita ingin mulai nih diskusi soal PPN. Jadi kita tahu Mas, ini sudah 72 tahun ya. Sebenarnya PPN itu tingkatnya itu 10%. Dari 1950
sampai 2022 itu 10%, dan kita dengan tingkat itu berhasil melalui krisis moneter, krisis ekonomi global di 2008 sampai saat ini. Tapi di tahun 2022 April itu PPN dinaikkan ke 11, dan sekarang di 1 Januari 2025 itu naik jadi 12. Betul. Nah, kira-kira nih Mas, kalau menurut pandangan Mas Heri, apa yang membuat kenaikan ini diperlukan sehingga ada perubahan yang begitu drastis? Ya, jadi kalau kita lihat tadi kan sepertinya PPN di 10% sangat panjang ya, menemani ekonomi Indonesia ya. Dari tahun berapa tadi 50 ya sampai 2022. Nah, kemudian tentu dinamika udah berubah. Kemudian kebutuhan keuangan negara juga mengalami peningkatan. Apalagi kita tahu ada COVID, ya kan, ada pandemi tahun 2020 menyebabkan perekonomian di semua negara termasuk Indonesia ini menjadi kurang produktif. Sehingga perlu ada stimulus. Nah, kita tahu bahwa ketika pandemi ya, di situ ada pengecualian kebijakan di anggaran negara kita, di mana rasio defisit APBN itu boleh mencapai di atas 3%. Sehingga itu artinya apa? Artinya pemasukan itu jauh di bawah pengeluarannya, belanjanya gitu kan. Karena kita perlu belanja buat stimulus, buat menggerakkan ekonomi lagi ya waktu COVID. Kemudian di sisi lain penerimaan negaranya kan belum bisa diharapkan banyak. Karena perekonomiannya juga belum produktif ketika itu. Nah, tentu saja ini menyebabkan pembengkakan gitu kan pada sisi pembiayaan. Nah, di tahun berikutnya tentu perlu ada pengembalian. Pembiayaan ini kan ya kita dibiayai ada pembiayaan, berarti harus ada pengembaliannya gitu kan. Belum lagi selama pemerintahan 10 tahun Joko Widodo ini kan kita tahu pembangunan secara masif dilakukan di mana-mana, terutama di bidang infrastruktur. Tentu ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga kita tahu bahwa utang negara pada 10 tahun terakhir tersebut kenaikannya relatif besar sekali. Nah, ini yang membuat kebutuhan atau penerimaan negara ini memang perlu ditingkatkan, perlu digenjot gitu ya, karena kebutuhan belanja ini kan semakin besar ya, untuk perekonomian, untuk pembangunan dan seterusnya. Memang itu diperlukan, diharuskan. Apalagi kita tahu bahwa ya pembangunan infrastruktur itu merupakan hal yang ya mutlak harus dilakukan apabila sebuah negara ingin berkembang dan maju seperti itu. Nah, konsekuensinya ya penerimaan harus digenjot, gitu kan. Nah, penerimaan digenjot. Nah, salah satu yang salah satu langkah atau jalan yang diambil pemerintah adalah dengan menaikkan PPN ketika itu 11%. Ada undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan, di mana sebenarnya PPN ini akan dinaikkan secara bertahap waktu itu ya, dari 11% dulu, kemudian per 2025 ini 12% gitu ya. Terlepas dari dinamika bahwa ternyata 12% itu ada pengecualiannya kan. Nah, tapi ini merupakan suatu konsekuensi ya, kenaikan PPN ini merupakan suatu konsekuensi dari pemerintah menurut saya. Kenapa? Karena kebutuhan anggaran belanjanya yang sebagian besar ya untuk belanja barang, modal, belum lagi tadi karena pembiayaan kita besar, tentu kan harus ada pembayaran utang dan bunga utang. Tentu ini akan menimbulkan konsekuensi terhadap kebutuhan penerimaan yang harusnya semakin meningkat. Gitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah untuk menggenjot penerimaan itu harus dari kenaikan PPN kan gitu. Apakah ada jalan lain gitu kan selain menaikkan PPN? Nah, itu yang menarik sebenarnya dibahas gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi ini berangkat dari kebutuhan untuk membiayai belanja yang kita keluarkan selama COVID yang semakin besar. Nah, ketika PPN naik ke 11% di tahun 2022, sepertinya riak-riak di masyarakat nggak setinggi waktu 12% ini ya. Kalau menurut Mas, kenapa nih yang waktu 12% ini muncul, masyarakat kelihatan sangat enggan sekali menerimanya?
Ya, jadi sebenarnya rencana untuk naik 12% ini kan sudah di awal direncanakan ya, ketika ada undang-undang HPP bahwasannya nanti habis 11 terus 12 gitu kan. Nah, kemudian dulu juga sepertinya di tahun 2022 ketika ada kenaikan PPN menjadi 11%, ini masyarakat memang sepertinya dalam tanda kutip nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh. Karena kan di tengah pemulihan ekonomi ketika itu kan 2022, ketika 2021 kita pertumbuhannya negatif, kemudian membaik di 2021 dan di 2022 kita mulai bangkit lagi gitu ya. Nah, ketika itu ekonomi memang sedang bisa dibilang ya naik lah gitu ya, ketika baru pulih dari COVID ya. Karena kan memang baseline-nya ketika COVID kan rendah banget kan. Nah, kemudian ya wajar apabila ketika pandemi dinyatakan waktu itu kalau nggak salah mau selesai pas sudah selesai, kemudian ekonomi mulai bangkit lagi. Nah, seperti itu ya, ada kenaikan dari 10 ke 11 memang riak-riaknya tadi ya. Itu memang kurang mengemuka gitu ketika itu. Sehingga ya naik aja 11% gitu ya. Tapi kan memang di situ ada dampaknya. Ada dampaknya inflasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang mungkin mengalami sedikit koreksi ketika itu ya. Dan memang kalau dilihat kenaikan 11% ini kan harusnya juga berlangsung harusnya cukup lama 11%, karena kita 10% kan lama tuh puluhan tahun. Nah, kenapa dari 11 ke 12 ini relatif cepat gitu ya, direncanakannya waktu cepat. Kemudian juga sepertinya ini kami melihat bahwa kenaikan PPN ini merupakan jalan pintas yang relatif mudah dilakukan pemerintah untuk menambah pundi-pundi penerimaan. Karena kalau dari sumber-sumber yang lain kan sepertinya agak sulit. Gitu. Kalau mau menaikkan PPh ini bisa jadi disinsentif buat pelaku usaha, buat investor, ya buat tenaga kerja. Kemudian juga mau menaikkan pajak yang lainnya gitu ya, apapun itu sepertinya agak berat. Nah, ya memang yang paling gampang itu ya naikin PPN, tapi kan konsekuensinya kembali lagi ke ekonomi masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa sepanjang 2024 kemarin ya, itu daya beli masyarakat relatif rendah. Betul. Ya, bahkan pertumbuhannya itu sudah di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan konsumsi masyarakat. Kalau kita lihat di komponen PDB, biasanya kan mencapai di atas 5%, 5,5%. Ini di bawah 5%. Ya, ketika itu. Jadi kalau misalnya motor penggerak utamanya aja udah tumbuh lambat, bagaimana yang lainnya? Gitu kan. Nah, inilah yang harusnya distimulus daya beli masyarakat, kemudian juga stimulus-stimulus yang pada dasarnya untuk membangkitkan kembali sektor-sektor padat karya, membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dari data BPS ini menarik ya, ada penurunan kelas menengah. Betul. Ya, dari 2019 sampai 2024 ini penurunannya itu benar-benar kelihatan. Hampir 10 juta, hampir 10 juta orang ya. Dari saya lupa angkanya berapa, dari 50 jutaan lebih menjadi ya turun kurang lebih hampir 10 juta. Artinya masyarakat yang tadinya pengeluarannya itu katakanlah mendekati 9 juta gitu ya per bulan, ini turun jadi mendekati ke 3 juta, 4 juta. Artinya kan ada perlambatan daya beli lah gitu ya, ada penurunan daya beli masyarakat. Nah, makanya juga data inflasi kita sepanjang 2024 kan relatif rendah. Gitu. Data inflasi rendah ini kita jangan senang dulu gitu kan. Wah, inflasi rendah, harga terkendali. Iya, penyebabnya apa? Karena kalau kita lihat teori ekonomi kan, harga itu bisa turun karena apa? Dua hal kan? Apakah karena dari sisi cost ya, atau dari sisi permintaan gitu kan. Tapi ternyata tidak terjadi dari situ cost pusatnya tidak terjadi penurunan biaya dan efisiensi segala macam. Kemudian juga di sisi lain tidak ada lonjakan di sisi produksi. Biasanya kan harga turun kalau terjadi lonjakan produksi, panen raya dan seterusnya. Tapi ini tidak ada. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau itu tidak ada, maka inflasi yang rendah kita sepanjang 2024 itu disebabkan karena lemahnya demand, lemahnya permintaan, gitu. Sehingga inflasi di sepanjang 2024 itu kan hanya 1,5 sekian ya, 1,6 lah gitu. Jadi itu
cukup rendah ya di saat harusnya ekonomi kita terakselerasi. Betul. Ya, inflasinya segitu relatif rendah seperti itu. Jadi memang ini harus menjadi perhatian khusus ya bagi pemerintah dan semuanya, gimana caranya nih daya beli masyarakat khususnya yang tadi kelompok menengah bawah, kelompok bawah ini kembali bergeliat. Betul. Gitu. Tapi kalau PPN-nya katakanlah ada kenaikan 12%, nah ini tentu akan kontraproduktif ya. Takutnya malah nanti akan sulit terangkat daya beli yang khususnya masyarakat menengah dan menengah bawah ini. Betul Mas. Tadi bicara daya beli masyarakat nih, benar sekali bahwa tadi itu Mas bilang inflasi sangat rendah, di mana 5 bulan kita mengalami deflasi berturut-turut ya Mas. Dan itu kan jarang sekali. Betul. Itu terakhir kita waktu krisis moneter 98, 8 bulan berturut-turut. 8 bulan berturut-turut waktu krisis ya? Krisis. Nah sejak saya itu nggak pernah. Nah baru kemarin lagi nih 2024 tuh dari bulan Mei sampai berapa 5 bulan berturut-turut kita deflasi. Artinya ini kan ya ekonomi lagi melempem aja nih kan gitu. Iya. Nah berarti memang ketika PPN dinaikkan, saya mungkin ingin bahas dari sisi teorinya dulu ya Mas. Yeah. Kita tahu lever curve. Yeah. Lever curve ini percaya adanya optimal tax rate. Titik optimal ya. Iya. Berarti ketika tax rate dinaikkan, itu suatu saat dia akan menaikkan tax revenue. Yeah. Tapi ketika tax rate-nya terlalu tinggi, itu mendisincentivise orang untuk bayar tax atau bahkan melakukan konsumsi sama sekali. Yeah. Nah, kalau menurut Mas Heri, optimal tax rate Indonesia sekarang itu di titik berapa, Mas? Ya, pertama kita harus melihat dulu timing. Masalah timing ini sangat penting. Apakah kenaikan pajak itu waktunya tepat? Pertama. Jadi titik optimum lah ya, titik optimum dari tingkat pajak katakanlah PPN ini juga terpengaruh oleh timing yang tepat gitu ya. Kalau misalnya tahun 2025 saya kira jelas ini timing kurang tepat. Gitu. Apalagi mengingat data-data konsumsi gitu ya. Kemudian daya beli, belum lagi pertumbuhan ekonomi kita yang sepanjang 2024 ini kemungkinan akan mungkin di bawah 5% bisa, atau maksimal itu ya 5%-an lah. Pertumbuhan ekonomi kita 2024 kemarin. Ini kan belum rilis ya, baru Februari rilis. Saya rasa di bawah tahun 2023 pertumbuhan ekonominya gitu kan. Artinya kan dengan start yang belum optimal malah dikasih beban pajak yang lebih besar. Jadi memang ya itu harus dikaji kembali tadi ya, seberapa besar ya tingkat optimum kita. Karena kalau misalnya pajak dinaikkan terus-menerus, dia pada satu waktu dia akan naik penerimaannya. Tapi ketika masyarakat tidak lagi mampu membayar, maka dia akan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak mau bayar pajak. Ya, ada barang-barang yang katakanlah yang harusnya kena pajak ini tidak kena pajak. Akhirnya apa? Secara agregat penerimaannya malah turun. Gitu. Nah, itu terjadi pada beberapa jenis pajak kita ya, contohnya cukai. Nah, cukai itu biasa memang sudah di dalam fase optimum ya. Tapi ketika dinaikkan lagi, ya kita lihat penerimaan cukai kan sempat mengalami penurunan. Bahaya. Nah, jadi ini salah satu case ya di cukai itu, bahwa ada titik optimal ya. Suatu pajak itu dinaikkan pada tingkat yang yang harusnya tuh tidak lagi menurunkan total agregat penerimaannya gitu. Nah, ini kan yang khawatirkan. Jadi kembali lagi harus dilihat dari bagaimana kemampuan membeli masyarakat. Masyarakat kan juga segmennya banyak, tidak hanya golongan atas atau menengah, tapi juga kita perhatikan juga yang kelompok bawahnya ini. Meskipun memang di 12% ini kan ada katakanlah pembagian segmen kelompok barang, tetapi ya multiplier efeknya juga akan dirasakan, dampak negatifnya juga akan dirasakan oleh masyarakat yang kelompok bawah seperti itu. Itu yang dikhawatirkan akan menghambat akselerasi ekonomi kita di 2025 seperti itu. Oke, Mas. Menarik sekali pembicaraan kita. Mungkin tadi Mas sempat menyentuh soal instrumen
pendapatan negara yang kita bisa coba ya. Tapi saya masih ingin atau masih tertarik nih Mas soal urgensi kita untuk menaikkan PPN. Tadi Mas sudah sampaikan alasannya bahwa ada utang yang harus dibayar, ada suku bunga bunga utang ya. Bunga utang yang harus dibayar gitu ya. Tapi apakah memang ini untuk bayar utang semuanya? Ataukah sebenarnya kita ada alasan lain, ada program yang harus dibiayai, ada hal-hal yang ditambah yang harusnya tidak perlu, sekarang harus dibiayai sehingga butuh PPN dinaikkan. Ini boleh cerita nggak Mas soal efisiensi? Betul. Kita? Jadi ini juga merupakan suatu dampak kompilasi lah gitu ya, daripada kalau kita lihat beban sebelumnya sudah besar, ya kan, di mana pemerintah harus terus membayar utang berikut bunganya, kemudian membiayai program-program infrastruktur yang masih berjalan, nggak mungkin dihentikan karena kalau dihentikan akan mangkrak. Betul. Pasti di pemerintahan di masa transisi pemerintahan Pak Joko Widodo dengan Pak Prabowo itu kan infrastruktur terus jalan yang masih berjalan gitu kan, harus jalan sehingga butuh biaya. Kemudian di sisi lain memang ada program-program baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, kemudian program-program baru ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya kan, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Berapa jumlahnya? Kurang lebih sekitar di atas 70 triliun ya. 71 triliun itu baru tahun pertama, nanti tahun kedua mungkin bisa meningkat lagi. Kemudian juga kita tahu bahwa sekarang ini ada semacam pemekaran di kalangan ini ya, kementerian. Kementerian sekarang jumlahnya banyak. Makin banyak nih. Ya, sehingga biaya operasional juga banyak ya, gaji juga untuk pejabat juga tambah. Gaji pejabat yang kita bayar berarti. Gaji mungkin PPN ya gitu. Jadi kan kalau PPN masuk ke APBN itu udah masuk satu keranjang gitu ya. Kemudian diambil lagi nih buat biaya-biaya mungkin makan bergizi gratis, gaji pejabat, operasional segala macam karena jumlahnya semakin banyak. Nah, inilah juga yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya gitu ya. Kok PPN ini naiknya pas banget dengan tadi kebutuhan anggaran yang berasal dari program-program baru dan kebijakan pemerintah yang baru sekarang. Ini yang juga timingnya lagi-lagi nggak pas gitu kan. Jadi bayangkan saja yang tadinya tidak ada 71 triliun itu tiba-tiba harus ada. Maka semua anggaran yang sudah disetting di tahun sebelumnya ini kan harus direkalkulasi lagi nih, dirombak ulang supaya yang 71 triliun ini ketutup bagian gitu kan. Kemudian juga dari sisi penerimaannya belum ada tanda-tanda bahwa tahun 2025 ini akan terjadi akselerasi penerimaan negara gitu ya, karena ya pos-posnya kira-kira masih itu aja. Kemudian juga pertumbuhannya juga ya bisa diprediksi lah ya, bisnis as usual saja gitu ya, belum ada langkah-langkah atau belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pajak atau kenaikan penerimaan negara yang cukup besar pada tahun ini, kecuali tadi dibantu oleh kenaikan PPN 12% itu. Ya ampun. Itu yang memang sangat disayangkan dari segi waktu. Senjata pamungkas banget ya. Jadi kayak mungkin penyelesai segala masalah pengeluaran ya. Iya. Dulu kami sering bilang gini, ibaratnya kalau naikin PPN itu ibarat kayak berburu di kebun binatang. Ya kan, kalau kita berburu di kebun binatang udah pasti dapat, karena isinya binatang semua kan. Udah pasti dapat. Ya kan, sama naikin PPN, naikin PPN kan jelas nih, dari kita belanja di supermarket itu ada PPN-nya setiap produk, beli barang elektronik ya ada PPN-nya, belanja apapun lah gitu ya belanja. Nah itu udah pasti yang dari 11 jadi naik 12 gitu kan. Nah kemudian kalau berburu di hutan luas itu kan belum tentu dapat. Betul. Gitu kan. Nah ini yang lagi-lagi perlu dikritik ya, kritisinya itu. Jadi kenapa mengambil jalan pintas? Betul, padahal yang mudah. Kalau udah di kebun binatang ngapain diburu lagi ya? Ya tinggal harusnya kan tinggal dijaga biar dia tumbuh gitu kan. Nah sehingga nanti sehingga manfaatnya buat negara juga akan terasa. Jadi di saat ekonomi lagi
katakanlah melambat gitu kan, biasanya kan di teori kan ekonomi melambat ya perlu ada stimulus. Iya. Perlu ada kebijakan fiskal yang sifatnya yang memberi stimulus gitu ya, bukan sebaliknya. Betul Gitu. Iya. Nah, ini yang cukup disayangkan lah kalau menurut kami, dari sisi waktu memang kurang tepat. Kemudian juga kita ingat bahwa dulu pernah ada tax amnesty ya kan, yang itu digadang-gadang punya tingkat keberhasilan yang tinggi, gitu kan, karena berhasil menjaring wajib pajak baru, data-datanya kebuka, tapi hasilnya sampai sekarang sepertinya belum maksimal gitu kan. Ya malah lagi-lagi yaitu kok PPN lagi dinaikin. Jadi memang harusnya perlu ada skenario untuk optimalisasi penerimaan negara yang memang bukan bersumber dari PPN atau PPH seperti itu. Betul Mas. Biasanya tadi saya senang sekali Mas memberikan ungkapan soal berburu di hutan gitu ya. Berburu di kebun binatang dan dibandingkan dengan di hutan gitu ya. Harusnya pemerintah juga bisa memikirkan tentang pundi-pundi baru, misalkan menciptakan ekonomi baru, ekonomi digital, didiversifikasi, sehingga nanti pajaknya itu justru diambil dari pertumbuhan sektor-sektor baru. Daripada menaikkan tingkat yang sudah ada sekarang, dinaikin lagi persentasinya. Pajak yang sudah ada. Ini kan justru membuat orang jadi enggan untuk mengambil risiko bisnis. Dan ya ini menarik Mas. Jadi tadi Mas cerita soal, mungkin kita minum dulu deh. Mas, ya. Sebelum kita lanjut ya. Jadi menarik sekali nih Mas. Pendapatan negara itu sejauh Desember 2024 itu 2.800 triliun. 78,5% itu dari pajak, dan non pajaknya itu 21,5%, 20% lah, 80-20 ya. Mungkin tadi kita tertarik dengan alternatif. Kalau bukan PPN, pajak apa lagi? Dan kalau bukan pajak, penerimaan non pajak apa lagi nih Mas? Yang sebenarnya ada peluang pertumbuhannya cukup oke dan sebenarnya bisa digenjot. Jadi kalau kita lihat kebijakan atau program atau target lah ya, target pemerintah ini kan di satu sisi ambisiusnya cukup tinggi ya, 8%. Wow. Rata-rata ya? Sampai nanti di tahun kelima itu 8%. Nah, artinya apa? Kalau ekonomi itu tumbuh 8% atau katakanlah 7% gitu kan. Nah, ini kan tentu akan berkorelasi positif dengan penerimaan negara. Betul. Yes. Nah, sehingga ya udah nggak usah pusing-pusing naikin PPN, toh nanti akan ada investor baru, akan ada pembukaan usaha baru, tenaga kerja yang terserap makin banyak, mereka akan bayar PPH ya kan. Kemudian juga ada mungkin nanti sebagian ada dari pajak untuk ekspor atau bea masuk dari impor gitu kan, atau di sisi lain juga itu akan diikuti dengan penerimaan bukan pajak lainnya gitu. Jadi intinya adalah pertumbuhan ekonomi ini tentu akan berkorelasi positif dengan penerimaan negara. Kalau memang ekonomi mau digenjot sampai tumbuh tinggi, ya maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menstimulus instrumen-instrumen atau komponen pembentuk pertumbuhan, yaitu CIG-nya ya, konsumsi, investasi, kemudian ekspor impor ya di luar government. Nah, ini bagaimana menstimulus itu supaya naik. Kemudian dari sisi sektoral, kita secara singkat mungkin kita tahu ada 17 lapangan usaha. Nah, ini perhatikan satu-satu bagaimana kinerjanya, dari mulai sektor pertanian ya, kemudian industrinya, kemudian jasa-jasanya. Nah, bagaimana kemarin angka pertumbuhannya? Kalau kita lihat kan salah satu sektor yang punya daya dorong cukup besar terhadap perekonomian itu adalah industri pengolahan, manufaktur. Sementara kalau kita lihat pertumbuhannya itu sepertinya cukup tertekan karena berbagai faktor. Jadi kuenya gede tapi pertumbuhannya pertumbuhannya kecil, lama-lama kan kuenya jadi kecil. Kuenya jadi kecil. Sementara yang kuenya kecil, pertumbuhannya gede, lama-lama jadi gede itu kuenya. Tetapi sayangnya kadangkala sektor-sektor itu tidak banyak dihuni tenaga kerja, alias kapital intensif. Nah, sementara kan kita perlu nih yang padat karya, yang labor intensif. Nah, jadi pemerintah juga harusnya
bagaimana supaya tadi yang kuenya besarnya tetap besar, karena dia bisa punya dampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang banyak, sehingga kalau nanti penyerapan tenaga kerja semakin banyak, pendapatan masyarakat semakin meningkat, sehingga nanti akan otomatis PPh-nya itu juga pemerintah akan mendapatkan, negara mendapatkan seperti itu. Jadi stimulus-stimulus yang bisa membangkitkan sektor real lah ya, khususnya ini memang perlu dilakukan. Nah, sementara kan kita belum dengar nih kebijakan atau insentif fiskal apa. Iya. Oke, PPN dinaikin, tapi pengembaliannya buat katakanlah sektor real ini apa gitu, atau PPN dinaikkan terus masyarakat nanti dapatnya apa? Harusnya kan dapat pelayanan publik yang semakin bagus gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini kita belum dengar gitu kan. Yang baru kita dengar makan bergizi gratis itu kan hanya diperuntukkan untuk anak sekolah gitu ya, generasi muda. Tapi kalau untuk masyarakat pada umumnya ya, mungkin ada yang saya dengar tuh ada stimulus diskon tarif listrik ya kalau nggak salah, terus ada diskon apa lagi, tapi itu kan bukan hanya berapa bulan doang gitu kan, sementara ya 12% kan seterusnya. Nah, ini jadi kompensasi lah ibaratnya itu tapi kompensasinya ini bukan jangka pendek, tapi berkelanjutan gitu kan. Misalnya kredit usahanya dinaikin untuk yang UMKM misalnya kan, atau dipermudah seperti itu. Kemudian juga di sisi industrinya harusnya mereka perlu insentif fiskal apa. Nah, itu yang harusnya menjadi pertimbangan juga seperti itu. Jadi dunia usaha dan tenaga kerja juga nantinya akan semakin tumbuh, bergeliat gitu kan, sehingga tidak terkungkung di pertumbuhan 5%-an ini gitu. Kita sepertinya ini terjebak ya di angka 5% gitu. Untuk naik jadi 5,5% aja itu sulit banget. Waduh. Nah, bayangkan kalau misalnya pemerintah punya target 8%, berarti kalau menurut hitungan kami, contohnya kalau kita mau naik 8%, maka produktivitas semua sektor itu harus naik 2 kali lipat. 2 kali lipat produktivitasnya. 2 kali lipat. Ibaratnya kalau ada tenaga kerja 1 orang dalam 1 jam itu bisa ngetik 1 jam 10 halaman. Nah, ini harus 15 halaman, harus 20 halaman gitu ya. Jadi produktivitasnya harus tinggi. Nah, ini yang juga harus diiringi dengan bagaimana peningkatan skill produktivitas tenaga kerja, dan juga bagaimana investasi-investasi yang bisa mendatangkan nilai bagi produktivitas kita itu harusnya semakin ditingkatkan seperti itu. Gitu. Betul Mas. Wah, iya menarik banget nih Mas soal tadi ya, alasan atau hal yang ditawarkan pemerintah saat menaikkan PPN ini kurang begitu jelas. Tadi Bu Sri Mulyani bilang ini karena APBN tidak sehat, tapi nggak ada yang langsung mengarah ke pertumbuhan 8% gitu. Kayak kalau di zaman sebelumnya kita dengar soal hilirisasi, bahwa hilirisasi ini berpotensi menciptakan industri baru untuk menaikkan pertumbuhan hingga lebih tinggi lagi, mencapai Indonesia emas. Industrial policy, Mas. Nah, apakah industrial policy itu sudah ditinggalkan di era pemerintah sekarang? Karena kita belum dengar nih industrial policy jelas. Atau memang 3 bulan pertama ini memang masih masa transisi. Dan saya lihat juga rating Pak Prabowo sangat baik dalam 100 hari pertama ini. Jadi apakah sebenarnya ini yang masih menunggu begitu? Karena tadi saya melihat untuk jadi 8% belum ada ini inovasi policy yang cukup meyakinkan untuk dunia usaha, Mas. Hilirisasi ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini hilirisasi ini kalau di berbagai negara yang lebih pengalaman dalam hal memajukan sektor industrinya, jadi hilirisasi ini suatu bagian dari kebijakan industrialisasi di sebuah negara. Gitu ya. Harus itu menjadi bagian gitu ya, bukan berdiri sendiri. Gitu kan. Karena kita lihat Korea Selatan ya, Taiwan, Jepang ya sudah lebih dulu mereka mengandalkan industrinya. Jadi ada industrialisasi di situ. Nah, industrialisasinya mau pakai cara apa? Mau pakai cara hilirisasi sumber daya alam, boleh. Mau pakai cara impor bahan baku
kemudian diolah bahan bakunya dalam negeri, Oke. diekspor lagi yang sudah Iya. lebih bernilai tambah, itu boleh kan ada processing, ya kan, processing. Nah intinya industrialisasi itu adalah processing, gitu. Kalau kita unggul di beberapa komoditas, nah kita nggak apa-apa, kita hilirisasi. Nah di era pemerintahan sekarang kan ada kurang lebih 28 komoditas yang dinilai potensial. Oke. Nah, dan ini sangat prospektif untuk dilakukan hilirisasi. Ya. Tapi saya rasa itu cukup lama. Kenapa? Cukup lama ya? Cukup lama, 28 ya. Untuk 5 aja sulit, gitu. Waduh. Apalagi 28. Iya. Kenapa? Ya karena tantangannya dari berbagai sisi. Gitu. Belum lagi masalah di sisi hulunya, di sisi intermediate-nya, ketersediaan pasokan energinya, tenaga kerjanya, kemudian infrastrukturnya dan lain sebagainya, sehingga itu tentu akan relatif lama. Iya. Nah, memang yang relatif cepat ya salah satunya ada di nikel, gitu kan, di logam dasar lah ya, Iya. mineral gitu kan, di nikel. Nah kita tahu bahwa beberapa pertumbuhan di kabupaten yang ada hilirisasi nikelnya itu tumbuhnya double digit. Oke. Bahkan sempat ada yang 3 digit waktu itu. 3 digit. Sampai 100% lebih dong. 100% lebih. Karena investasinya tinggi juga ya. Investasinya tinggi. Jadi nilai investasinya itu melebihi nilai PDB-nya yang waktu itu tumbuh gitu ya, ada gitu ya. Jadi besar sekali. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa sebenarnya dengan hilirisasi yang dilakukan ini bisa. Ya, tapi memang untuk semuanya karena kan sangat beragam tuh 28 komoditas itu, tidak hanya mineral ya. Ada perkebunannya, ada perikanannya, dan itu mereka punya tantangan dan permasalahannya masing-masing. Dan untuk melakukan processing industri atau hilirisasi atau industrialisasi pada setiap komoditas itu perlu daya dukung. Gitu. Jadi industri itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, katakanlah kalau kita ingin buka pabrik industri tertentu, apa yang dibutuhkan? Pasti kan kita butuh lahan. Nah, persoalan lahan kita udah aman belum? Ya kan? Sewa lahannya gimana, mahal nggak? Kepastiannya bagaimana? Betul. Lahan. Kemudian yang kedua adalah masalah listrik energi. Wah, iya. Mahal apa murah nih di kita? Betul. Ya kan? Tuh. Kemudian apalagi infrastruktur, konektivitas. Ketika kita bangun pabrik di suatu daerah yang dekat sumber daya alam, mau kirim barang ke luar negeri atau ke dalam negeri, konektivitas transportasinya gimana? Ya, udah bagus apa masih buruk? Pelabuhannya gimana? Kemudian juga dari sisi SDM, ketika ada investor mau masuk ke sebuah daerah, dia nanya, kalau saya investasi di sini, tenaga kerjanya ada nggak ya? Kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya boleh bawa ya dari negara saya. Nah, itu kan satu hal yang ya tidak bisa dipungkiri ya. Itu satu hal yang ya kalau kita mau menerima investasi, tapi kita tidak punya input faktor yang kompetitif, maka ya kita harus buka gitu ya keran tenaga kerja yang dianggap lebih memiliki kemampuan gitu ya. Nah, kemudian selain tadi tenaga kerja, bahan bakunya, ya bahan penolongnya, kemudian juga dari sisi insentif fiskalnya atau kebijakan fiskalnya. Jadi intinya apa? Intinya suatu industri ini perlu daya dukung. Kalau mau berdaya saing, gitu kan? Perlu daya dukung kalau mau berdaya saing. Kalau nggak ada daya dukung, susah kita daya saing. Gitu. Nah sementara sekarang kita lihat daya dukungnya udah ada belum antar sektor, antar kementerian, apa masih ego sektor masing-masing, apa sudah kompak mendukung, gitu. Nah itu kembali lagi kenapa ekonomi kita ya stagnan di 5%-an, sehingga penerimaan negaranya juga ya segitu-gitu aja paling naiknya gitu kan. Nah akibatnya ketika pemerintah butuh anggaran yang lebih besar buat makan bergizi gratis, buat apa lagi tadi ya karena pejabatnya banyak, perlu ada macam-macam ya, operasional dan seterusnya. Maka ya ada jalan pintas yang pemerintah lakukan dengan cara menaikkan PPN itu. Gitu. Tapi itu mengurangi daya saing kita ke depannya bisa jadi. Dikhawatirkan ya itu akan mengurangi daya saing karena di sektor industri saja dia butuh bahan baku. Ya kan? Jangan-jangan nih ada bahan baku yang kena pajak 12%. Ya kan? Jangan-jangan ada bahan baku atau bahan penolong atau barang modal gitu ya. Wah ini dianggap barang luxury nih, ya 12% deh. Nah itu kan disinsentif buat pelaku usaha. Nah ini yang memang harus diperhatikan ya menurut saya. Sekali lagi kuncinya adalah daya dukung untuk sektor industri ya, mau sektor industri intinya atau kegiatan hilirisasi. Hilirisasi kan juga butuh energi,
listrik, gas, ya butuh tenaga kerja, butuh regulasi yang pasti dalam jangka panjang, dan butuh macam-macam yang lainnya. Betul. Kalau tidak ada daya dukung, akan sulit mencapai daya saing gitu. Wah, luar biasa sekali ini Mas Heri, menarik banget ya. Diskusinya tadi soal industrial policy yang membutuhkan daya dukung supaya menghasilkan daya saing. Nah, Mas Heri, kita masih bicara daya saing, competitiveness. Ini baru baca berita terbaru. CEO Nvidia yang kemarin datang ke Indonesia bicara tentang AI. Itu batal membuat AI center di Indonesia. Jadinya di Vietnam. Nah, kemudian juga kemarin kan sempat Tesla datang. Nggak jadi invest, yang ada mereka jual Starlink ya. Jual Starlink. Ya kita sih senang kerjasama, tapi kan kita butuh investasi. Dan daya saing itu masih sangat rendah. Belum lagi ditambah daya saing yang dibuat lebih lemah karena PPN kita. Vietnam itu PPN-nya malah diturunkan dari 10 ke 8%. Kita lihat Singapura 9%, Malaysia 8%. Negara lain itu banyak yang jauh lebih rendah dari kita gitu ya. Timur Leste itu jauh lebih rendah dari kita untuk menarik investasi. Yang sama dengan kita cuma Filipina, Mas, 12%. Nah, ini apakah kita sebagai pemerintah atau pengambil kebijakan itu nggak pernah berkaca dari sisi competitiveness regional ya? Apa yang salah di sini? Apa kita cukup memperhatikan data yang ada di sekitar region kita untuk bicara daya saing? Jadi kalau kita lihat memang tingkat pajak 12% ini termasuk yang tertinggi ya di kawasan. Gitu. Termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan tadi selain Filipina ya. Filipina juga sama 12%, tapi ada yang multi tarif gitu ya. Ada beberapa multi tarif. Kemudian ada yang di bawah 10% tadi betul. Kemudian Vietnam menurunkan dari 10 ke 8 gitu ya. Meskipun memang ya ada resikonya juga sebenarnya kan, insentif yang bersifat menurunkan pajak, kecuali sifatnya sementara mungkin ya. Tapi sekali lagi seharusnya yang dilakukan adalah menggali potensi baru, ya kan? Menggali potensi, mencari sumber-sumber baru, atau katakanlah melakukan ekstensifikasi gitu. Kalau sekarang kan intensifikasi nih, nah ini ekstensifikasi karena dengan size ekonomi kita yang besar seperti ini, gitu ya. Kemudian ya size-nya besar dari sisi konsumen ya maupun produsen, harusnya ini kan penerimaan negara harusnya bisa lebih besar lagi, betul. Gitu kan, harusnya lebih besar lagi. Karena kalau kita lihat dengan negara-negara ya yang satu peer lah ya, itu sebenarnya kita masih bisa dioptimalkan lagi lah seperti itu. Menjadi pertanyaan adalah kenapa mencari jalan pintas PPN 12%, kemudian dikhawatirkan akan menurunkan daya saing ya, karena kembali lagi ya yang namanya kenaikan biaya ya itu kan akan menurunkan daya saing gitu ya. Sebenarnya siklusnya kan dari kenaikan pajak ya, harga-harga akan naik, betul, baik itu harga yang diterima oleh konsumen maupun oleh produsen, karena produsen kan juga dia menggunakan bahan baku, barang modal gitu kan. Konsumen jelas dia beli sesuatu. Nah, kalau misalnya terjadi kenaikan harga-harga ya dikhawatirkan daya beli akan tergerus. Kalau daya beli tergerus, kemudian permintaan otomatis juga akan melambat. Nah, maka apa? Maka utilisasinya kan juga akan terkoreksi. Gitu. Artinya apa? Artinya suatu produsen dia akan menurunkan jumlah produksinya, karena permintaannya turun. Nggak optimal lagi, nggak jadi optimal yang biasanya ekonominya, betul, yang tadinya dia bisa produksi 100, nah dia diturunin jadi 90 atau 80. Akibatnya apa kalau dia menurunkan produksi? Akibatnya adalah penggunaan input faktor produksinya dikurangin, tenaga kerjanya dikurangin. Mungkin kalau misalnya tidak dikurangin, jam kerjanya dikurangin. Ya kan? Tapi kan upahnya juga akan menyesuaikan. Jadi turun juga. Nah, kalau itu turun, maka ya daya belinya turun. Kemudian selanjutnya adalah pertumbuhan ekonominya juga akan sulit untuk terangkat, untuk terakselerasi. Jadi ini seperti ya benar. Jadi lingkaran aja nih, muter-muter aja gitu kan. Nah, harusnya kan ada
di lingkaran ini ada yang memutus ya berupa apa? Ya berupa tadi insentif atau stimulus gitu ya. Kita mau beri insentif atau stimulus di mana nih, di bagian mana? Apakah di sisi sektoralnya produsen atau di sisi konsumennya. Meskipun memang stimulus itu bukan berarti melulu harus keringanan pajak gitu ya ataupun fiskal. Bisa jadi misalnya ada regulasi baru yang benar-benar bisa memberikan kepastian bagi dunia usaha, bagi investor, kemudian juga bisa memberikan katakanlah keringanan biaya lah atau overhead cost bagi dunia usaha. Itu kan sudah sangat bermanfaat sekali. Sebagai contoh untuk industri yang lahap menggunakan listrik. Ya, kalau di Indonesia itu kan tarif listriknya itu ada beban puncak. Beban puncak ya. Jadi ibaratnya ada di jam-jam tertentu itu yang mahal. Gitu. Nah, ini kan kalau industri yang beroperasi 24 jam, dia akan kebagian waktu di mana tarifnya itu lagi mahal. Gitu kan. Misalnya malam nih mahal. Nah, kalau dia produksi malam maka tarifnya mahal. Nah, itu saya lihat kayaknya di negara-negara kayak Vietnam nggak ada. Ya flat aja semua gitu tarif listriknya. Nggak ada beban puncak gitu nggak ya? Ada, sepertinya tidak ada gitu ya untuk di beberapa kawasan di yang pesaing terdekat kita lah gitu. Kawasan industri tertentu mungkin ya yang nggak ada beban puncaknya gitu. Saya rasa di nasional. Jadi kalau di kita ya gitu listriknya kan ada tarif beban puncak. Nah, ini yang kan seharusnya bisa gitu ya. Tarifnya itu katakanlah ya diberi diskon tarif lah buat industri-industri yang memang bergantung sama energi listrik. Ini akan sangat bermanfaat buat mereka untuk menurunkan biaya sehingga dia akan lebih banyak lagi produksi. Ya kan? Dia akan lebih kompetitif. Ya mungkin harganya jadi lebih kompetitif dibanding pesaing. Ya sehingga order-order dari luar negeri ya, order dari dalam negeri dari pasar Tanah Abang misalnya kembali ke dalam negeri lagi, produsen dalam negeri. Gitu. Itulah yang hal-hal kecil yang mungkin ya bagi negara itu kecil tapi sebenarnya bermanfaat buat industri-industri kita. Itu yang harus diperhatikan lah setidaknya. Belum lagi kalau kita lihat harga gas ya, meskipun ada beberapa kelompok industri yang mendapat fasilitas HGBT atau harga gas bumi tertentu, tetapi juga sepertinya belum ada hasil yang impresif. Ya kan di industri-industri yang mendapat fasilitas itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan lagi efektivitasnya gitu. Jadi jangan sampai pemerintah memberikan insentif atau fasilitas ternyata tidak tepat sasaran atau salah. Gitu kan. Diberi fasilitas tapi ternyata dampaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Atau ada juga industri yang seharusnya diberi fasilitasi tetapi tidak diberi fasilitasi. Gitu. Ini yang kembali lagi tadi perlu ada daya dukung. Sebelum saling mendukung kan perlu ada komunikasi. Gitu kan. Gimana mau memberi dukungan, komunikasi aja belum maksimal. Nah, harusnya kan komunikasi antara sesama stakeholder gitu ya, sehingga semuanya satu sepemahaman. Nah, maka akan saling memberikan daya dukung untuk mencapai daya saing seperti itu. Wah, luar biasa, betul sekali Mas. Tadi waktu Mas bicara soal beban puncak itu kesannya memang kayak jalan tol nih. Pada saat jalan tolnya rame malah dikasih fee yang lebih mahal gitu ya. Gitu. Iya, padahal harusnya kalau gue naik jalan tol jalannya macet ya gue harusnya bayarnya lebih dikit dong. Iya. Kok jadi salah gue gitu kan, orang yang masuk ya. Menarik banget Mas, betul. Jadi memang ini mungkin menarik kita bahas di podcast berikutnya nih Mas, soal kebijakan di administrasi sekarang. Banyak sebenarnya usaha yang udah dicoba tapi mungkin belum maksimal. Kayak kemarin tuh beberapa kredit UMKM tuh dibebaskan gitu ya Mas. Tapi saya betul tadi mendengar soal komunikasi yang Mas nyatakan, sepertinya kita kan punya Apindo, punya HIPMI. Itu apakah sudah didengarkan gitu ya? Ketika PPN naik 12%, itu saya dengar dari Apindo juga bilang mereka kurang setuju, gitu. Kurang setuju. Lalu sebenarnya kan ini biasanya kalau pemerintah dekat dengan Apindo dan HIPMI itu kan biasanya gejolaknya nggak sampai gitu ya, karena nggak setuju, tapi ini kok kayaknya kayak nggak bicara gitu. Nah tapi mungkin kita nggak tahu, ini memang lagi dalam masa transisi Mas. Menterinya
makin banyak. Betul. Terus mungkin komunikasi perlu lebih intensif gitu ya. Kemarin baru rapat kementerian. Nah, ini ada satu kejutan nih Mas. Kejutan bahwa ada Permenq nomor 131 tahun 2024 yang menyatakan bahwa sebenarnya angka PPN 12% itu harus dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau nilai lain yang sebesar 11/12. Artinya, kalau misalkan ada barang harganya 1 juta, dia PPN 12%. Kan harusnya 12% dikali 1 juta 120.000. Berarti 1 juta 120.000. Nah, itu kalau 12%. Tapi kalau dikalikan dengan 11/12 itu hampir sama kayak 11/12 kali 12% sama dengan 11%. Jadi PPN-nya itu atau pajaknya jadinya cuma 110 bukan 120. Artinya ini nggak naik 12%, Mas. Ini sebenarnya sama kayak 11%. Kok bisa ada undang-undang harmonisasi perpajakan yang bilang nih naik 12% tapi di Permenq-nya dampaknya itu malah jadi 11%. Ini benar atau gimana, Mas? Jadi kan kalau di payung hukum besarnya lagi itu kan memang 12%, tetapi ternyata di aturan turunannya kan dibedakan lagi ya. 12% itu ternyata yang termasuk kategori barang mewah, di mana dia ada PPNBM di situ. Maka itu dinaikkan 12%. Dinaikkan. Kemudian tadi yang 11/12 itu sebenarnya kan dia di luar barang yang kena PPNBM. Gitu kan, di luar barang yang barang mewah gitu kan, yang dikecualikan gitu kan, barang kecualikan. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi aturan apa gitu ya, saya lupa, untuk sembako. Ya, untuk sembako itu kan nggak kena, bahkan kalau nggak salah nggak kena PPN. Nggak kena PPN. Nah, tapi kalau kita telusuri lebih dalam ya, bagaimana yang PPNBM ini yang barang mewah ini yang kena PPNBM naik 12%. Nah, kalau kita lihat data jumlah tabungan, jumlah tabungan berdasarkan segmen masyarakat, itu terlihat bahwa masyarakat golongan atas atau orang kaya itu mereka cenderung menyimpan uang di bank, menahan konsumsi, bukan dibelanjakan. Nah, terlihat dari jumlahnya itu naik terus di bank, jumlah simpanan yang di atas kalau nggak salah 5 miliar ya, itu naik terus. Artinya kan orang kaya itu, orang yang ekonomi atas, dia tidak banyak konsumsi, cenderung menyimpan uang. Harusnya apa? Yang diperlukan kan kita pengen dia konsumsi dong lebih besar. Nah, kalau dikasih pajak tinggi 12% dinaikin, bagaimana dia mau meningkatkan konsumsi? Ya kan? Justru harusnya kan kita dorong supaya dia belanja, gitu, supaya dia konsumsi lebih banyak, gitu ya. Kalau dia konsumsi lebih banyak, maka permintaan barang yang kena PPNBM itu kan akan meningkat, sehingga apa? Itu akan berdampak terhadap industrinya, produksinya akan meningkat, kebutuhan tenaga kerja akan banyak dan seterusnya. Nah, ini yang juga artinya ada kebijakan yang diambil ini tidak sesuai dengan kondisi yang sedang dialami kita saat ini. Gitu. Kalau kita lihat masalahnya kan atau kondisi yang dialami kan adalah masyarakat tadi ya. Yang kelas menengah itu bergeser dia ke bawah, ya kan, yang tadinya mendekati 9 juta jadi menjauhi ke bawah, ya kan. Kemudian yang golongan atas ternyata ininya juga spendingnya juga turun karena dia lebih prefer menyimpan uangnya di bank. Nah, itu kan masing-masing segmen masyarakat harusnya punya treatment yang berbeda-beda, yang pada akhirnya adalah tujuannya adalah untuk menggeliatkan konsumsinya lagi. Gitu. Jadi tetap saja ya dampaknya ya itu tadi, dia akan mengerem belanjanya untuk produk-produk yang dikategorikan barang mewah, gitu. Itu yang kalau aturan ya 11/12 itu kan memang rumus yang nanti tuh pada akhirnya sebenarnya tidak ada kenaikan, tetapi karena amanat undang-undang ya yang harus ada 12%-nya, tapi ibaratnya seperti dikalkulasi lah ya, makanya kan di aturan permennya kan dibuat intinya ini supaya nggak naik lah, artinya 11/12, tapi dia tidak menyalahi undang-undangnya gitu kan. Jadi sebenarnya bisa dibilang PPN yang 11% dulu dari 10 ke 11 itu sangat beda treatmentnya ya dengan yang sekarang 11 ke 12. Yang sekarang 11 ke 12 itu hanya untuk PPNBM yang barang yang terkena PPNBM.
Jadi ya mudah-mudahan aja peraturannya nggak ada yang tambah lagi ya Mas ya. Yeah. Sehingga nanti PPNBM plus apa gitu ya. Kita kan di masyarakat ini komunikasinya betul kurang clear gitu ya. Ya apalagi masyarakat awam kan memahami mungkin ya permen KW atau PMK ya 131 itu mungkin agak bingung nih kok ada 11-12. Iya. Kalau zaman sekarang 11-12 itu kan apa sih artinya? Mirip-mirip gitu. Mirip-mirip gak jauh beda ya. Takutnya ntar disangkanya itu kan mirip. betul. Kok mirip-mirip jadi koefisien nih ya. Aduh. Iya, menarik banget Mas. Jadi ya mudah-mudahan ya Mas ya. PPN ini betul-betul lebih targeted ya. Betul. Tadi mungkin mau dibuat targeted ke PPNBM, walaupun itu sebenarnya kita juga masih bisa argue. Sebenarnya kelas atas mungkin harus didorong untuk lebih konsumsi lagi gitu. Nah, pengen tahu nih Mas, ini kita udah 3 bulan nih bicara PPN, terus ini udah ribut-ribut hanya untuk memastikan PPN tuh jadi 11 gak jadi 12 gitu. Kasih koefisien lah, kasih ini. Ini kok bisa 3 bulan kita berkutat di situ, energi kita habis, padahal harusnya kita mikirin industrial policy, daya dukung mendorong daya saing. Ini menurut Mas Heri tadi saya setuju sekali. Dan setelah selesai nih 12 selesai dramanya, ini sebenarnya kalau boleh tahu nih Mas, ada nggak semacam kisaran berapa sih pendapatan yang naik dari 2.800 triliun total pendapatan kita itu, dengan dari 11 ke 12 itu naik 100 triliun atau cuma 10 triliun atau 1 triliun doang nih setelah kita drama-drama gini. Betul. Nah, itulah yang harusnya dibuka ya sama pemerintah gitu ya. Kemudian juga diuji lah dengan metode-metode tandingan lah gitu ya. Karena kan tentu pemerintah punya metodenya bagaimana memprediksi atau memforecast ya, memperkirakan lah kira-kira tahun depan ini berapa total penerimaan baik pajak ataupun yang dari bukan pajak itu berapa. Misalnya katakanlah puluhan triliun. Kemudian kita harus lihat lagi pertumbuhan ekonomi yang terancam tergerus itu berapa persen. Misalnya 0, sekian persen. Itu ekuivalen dengan berapa rupiah. Sebanding kan nih sama kenaikannya. Pendapatan tadi ya. Jangan-jangan ini pertumbuhan ekonominya berkurang 50 triliun gitu ya, tapi pendapatannya hanya naik 40 triliun. Rugi gitu kan. Nah, itu harus diuji lagi. Mungkin pemerintah udah punya hitungan itu. Tapi kan memang harus ya, kalau kami sendiri memang lebih besar dampaknya itu akan lebih besar negatifnya. Betul. Ya. Belum lagi kalau kita melihat multiplier efeknya. Multiplier efeknya, kemudian juga bagaimana tentu saja respon dunia usaha ya, melihat yang namanya ada kenaikan pajak. Ini kan untuk jangka pendek akan memperlambat konsumsi. Sehingga sehingga ya produsen nanti aja lah produksinya, lagi lesu nih gitu kan. Nah, itu kan akan menghambat pertumbuhan di sektor real khususnya seperti itu. Ini yang memang harus diperhatikan ya lebih dalam, bagaimana supaya yang penting adalah kompensasinya buat semua itu seperti apa gitu ya. Nah, dan juga perlu ada perhitungan. Jangan-jangan kompensasi yang diberikan lebih besar daripada tambahan dari penerimaan PPN tersebut. Betul. Nah, kan jadi malah boros gitu kan. Gitu. Nah, harusnya cukup nggak usah naikin PPN, kan nggak usah ngasih kompensasi. Ya kan? Iya, kan banyak kompensasi yang keluar nih setelah PPN dinaikkan. Ada lah, kok jadi 2 obat yang saling mematikan, yang ngapain dikasih obat gitu ya. Itu. Nah, memang sih kompensasinya itu bukan dari APBN semua. Oh, bukan ya? Ya kan, karena misalnya kalau nggak salah ada diskon tarif listrik ya. Ya kan bukan dari kantong APBN, tapi dari BUMN. Lihat lagi nih BUMN-nya, suka nggak dia gitu. Tapi kan harus tambah equity lagi dari pemerintah nanti. Nah, itu. Jadi kadang suka ya membuat pertanyaan gitu ya, kenapa kok pada akhirnya diberikan kompensasi gitu kan, tapi ternyata kompensasi yang diberikan ini malah kok jadi lebih besar daripada prospek penerimaan yang akan naik gitu ya. Itu hitung-hitungan sekali lagi
based on ya bisa based on modeling, metodenya apa, tapi sekali lagi ya harus terbuka dan transparan bagaimana menjelaskan ke publik bahwa manfaat yang diperoleh bagi negara ini akan lebih besar. Kemudian nanti manfaat yang lebih besar ini akan digunakan untuk pembangunan, untuk perbaikan di segala aspek dan seterusnya, sehingga masyarakat juga bisa semakin yakin dan percaya bahwa kebijakan itu tepat. Betul. Butuh juru bicara yang mantap nih, Mas Heri ini kayaknya paling tepat nih kalau jadi juru bicara. Juga sih, masih belajar pemerintahan ini luar biasa ya. Clear banget teman-teman kita saat dengerin Pak Heri ini. Mas, kita minum kopinya dulu. Oh, siap. Ini yang disponsori kopi kenangan ini, Mas. Ini salah ada satu kopi favorit ini. Oh iya, enak ini, Mas. Ya. Kopi siang-siang ini ngopi jadi segar kan? Segar. Iya. Ini tokonya juga asik nih, Mas. Kopi kenangan ini ditunggu aja sponsornya kalau ada nih podcast. Mas Heri, kita tadi bicara soal bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa pendapatan dari segala kebijakan itu lebih tinggi daripada atau kompensasi, lebih tinggi dari kompensasinya gitu ya. Jadi kan memang PPN ini kalau kita lihat dari hitungan APBN itu kan ada beberapa komponen konsumsi, investasi, government atau pemerintah, kemudian ekspor impor. Itu kan pengeluaran ya. Nah, dengan adanya peningkatan pendapatan dari sisi PPN ini kan meningkatkan government ya, bahwa pendapatan government meningkat sehingga pengeluarannya bisa naik G-nya. Tapi kan ini berdampak ke C-nya juga bisa turun, ke I-nya investasi bisa turun gara-gara PPN naik, ekspornya juga bisa turun gitu kan, Mas. Jadi bisa turun semua. Nah, ini komponen G kan nggak terlalu besar di PDB kan, hanya 8%. 8% dinaik, ya? Iya, dinaikin 50% juga nggak akan melebihi atau menandingi konsumsi yang 55%. 55%. Investasi 30%. Investasi 30%. Wah. Kan harusnya dua itu yang dijaga, yang dirawat. Karena dari konsumsi dan investasi aja itu udah 85%. Betul. Gitu ya. Oh iya. Itu yang harus dijaga. Nih, harusnya ngobrol dulu sama Mas Heri nih. sebelum mulai tentang PPN ini. Iya. Mas, ini supaya pemerintah nanti suatu saat itu nggak salah langkah lagi gitu, Mas. Ini benar nggak yang aku baca di Twitter gitu ya, masyarakat bilang kalau misalkan beli KFC ya 30.000, misalkan taruhlah beli French fries gitu ya 10.000, PPN 12%, itu nggak artinya French friesnya jadi 11.200. Itu bisa lebih tinggi dari situ kenaikan di lapangan, bahkan bisa sampai 12.000 gitu. Ini benar nggak, Mas? Itu bisa ada domino gitu ya? Bisa. Jadi pertama ya masih banyak perilaku moral hazard. Satu ya, itu yang mengakibatkan adanya justifikasi dari pedagang misalnya kan. Ada kenaikan biaya-biaya ini itu segala macam karena kan mereka mungkin mengklaim bahan bakunya juga ikut naik gitu ya. Biaya transportasinya naik, distribusi naik, sehingga perlu ada kenaikan HPP lah ibaratnya gitu, atau harga pokok produksinya naik, sehingga harga jual naik plus kenaikan PPN tadi gitu. Jadi bisa saja justifikasi itu yang dibuat ya di lapangan, sehingga kenaikan harga yang kita alami, yang kita peroleh itu tidak 12% mutlak, tetapi bisa lebih dari itu. Harga yang kita belinya. Misalnya tadi ya, dari 10.000 harusnya naik 11.200, dari 11.200 ini bisa jadi 13.000 misalnya kan. Gitu. Jadi ya itu tadi yang saya katakan, multiplier efeknya ini bisa berantai, bisa beragam, dan ini harus diperhitungkan satu-satu gitu kan. Iya. Wah, menarik banget ya. Iya, ini jangan langsung berburu di kebun binatang lah. Masih dapat kalau itu ya. Kalau gitu. Kalau di hutan kan menantang. Tapi kalau dapat, rasa terpuaskannya sangat tinggi dan juga mudah-mudahan itu akan sustain gitu kan. Betul. Iya. Mending yang berburu di hutan dimasukkan ke kebun binatang. Jangan yang di kebun binatang udah dirawat bagus-bagus dimakan. Iya benar nih, Mas. Wah, ini menarik banget nih, Mas. Untuk diskusinya hari ini. Ini
mungkin Mas ada beberapa pesan terakhir nih terkait kebijakan pajak ke depannya itu sebaiknya seperti apa, Mas? Ya. Jadi kalau kita berbicara pajak ya yang diatur dipungut oleh negara, ini ibarat kita mengambil madu dari sarang lebah, ya kan? Ya. Ya, harus hati-hati, jangan sampai lebahnya kita dapat tapi kita disengat. Wih, iya. Lebahnya dapat dikit tapi disengat gitu kan? banyak banget ya. Nah, jadi harus hati-hati sekali supaya lebahnya tidak marah, gitu kan? Tapi kita juga dapat madunya yang enak, gitu kan? Nah, ini ya seperti itulah ibaratnya gitu ya. Nah, jadi ke depan bagaimana agar kenaikan pajak apapun, apabila pemerintah ingin ada kenaikan pajak, ini dilakukan dengan waktu yang betul-betul pas. Ya. Timingnya pas, kemudian juga harus melihat respon dari dunia usaha seperti apa nantinya, kemudian dari konsumen seperti apa nantinya responnya, sehingga tidak ada letupan-letupan protes yang berlebihan, kemudian juga kebijakan yang dibuat pemerintah itu didukung oleh publik ya. Kemudian juga memang harus ada semacam pembuktian dari pemerintah bahwa nanti pundi-pundi penerimaan yang meningkat tersebut akan digunakan lagi untuk kepentingan publik yang lebih nyata, lebih terasa. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat ya. Ini mana penerimaan pemerintah udah naik, tapi bagaimana katakanlah pelayanan publik, fasilitas publik, ya kan? Kemudian bagi investor misalnya, ya kemudahannya seperti apa dan seterusnya tadi ya. Daya dukung itu tuh input-inputnya kan semakin mudah apa enggak nih? Apa semakin tidak mau mendukung gitu kan? Nah, ini kan harus ada perubahan di situ ya menurut saya agar investor apapun itu di bidang apapun ini semakin merasakan dampak yang nyata dari adanya perbaikan-perbaikan di negara kita seperti itu. Karena kita nggak pengen tuh tadi ceritanya ada investor yang udah datang tetapi dia hanya lihat-lihat, malah buka investasinya di negara lain gitu ya, di mana di Vietnam, kemudian di India ya kan. Kita nggak pengen buka pabriknya di sana tapi jualannya di sini, ya kan, itu sangat disayangkan. Itu kita udah sering kali ngalamin kayak gitu ya, dari mulai mungkin kendaraan bermotor ya, otomotif sampai elektronik, handphone ya. Itu banyak yang pabriknya didirikan di negara lain awalnya tapi jualannya banyaknya di sini. Gitu. Kadang kan motif investor apa sih? Motif investor kan dia mendekat ke pasar. Dengan dia masuk ke ASEAN, dia sudah mendekat ke pasar. Karena kita pasar terbesar di ASEAN. Dia mau buka di Malaysia, di Vietnam, di Thailand, dia tentu akan melihat mana nih negara mana yang paling memberi kepastian, negara mana yang menurut mereka memberi keuntungan, gitu kan. Nah, nggak masalah gitu dia bikin di Vietnam, toh dari Vietnam ke kita nggak jauh banget ya, nggak jauh dan sudah free trade, tidak ada tarif, sama aja, gitu, ya kan. Nah, ini yang sangat disayangkan gitu ya, jualannya banyak di Indonesia tapi buka pabriknya di negara tetangga. Nah, tentu kita ingin kalau mereka mau jualan di sini ya buka pabrik di sini, serap tenaga kerja di sini, pakai sumber daya di sini gitu kan, bayar pajak di sini. Nah, sehingga ya itu yang menjadi win-win solution gitu ya. Nah, tapi tadi pemerintah harus memberi kepastian buat investor tersebut bahwa kalau mereka investasi di Indonesia itu menguntungkan dan dalam jangka panjang, ada kepastian dan seterusnya. Itu yang penting. Wah, luar biasa Mas. Iya, jadi harus hati-hati dan pastikan semuanya didengarkan ya Mas ya. Wah, ini untuk itu pemerintah harus memastikan terutama investor diberikan kepastian. Terima kasih Mas Heri. Sama-sama. Terima kasih Mas Heri untuk waktunya sama-sama, di Hive Intelligence Podcast. Kita senang sekali dengan kedatangan Mas Heri. Insight kita bertambah dan juga kita makin ngerti nih apa mekanisme di balik PPN. Dan semoga dengan ini banyak orang yang nonton podcast ini juga semakin bisa memahami dan juga mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan konstruktif, gitu ya. Teman-teman, sampai di sini dulu diskusi kita dengan Mas Heri. Stay tune terus di podcast Hive Intelligence untuk mendengarkan berita ekonomi, berita keuangan, leadership yang terbaru, dan stay tune, stay relevan.
Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.